Oh iya iya betul betul. Nah jadi misalnya kalau kita ngomongin ISG, memang kita sekarang ini ya akan menyambut Lebaran dan kebetulan untuk tahun ini cutinya cukup panjang. Cuti bersamanya dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu awal bulan Mei. Kalau saya tidak salah, kita masuk lagi itu bentar Tanggal 9 kalau nggak salah. tanggal tanggal 9 ya. 9 Mei. Nah, Betul. ya, betul. Tanggal 9 Mei nanti baru. Lumayan panjang dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 9. Wah, cukup menyenangkan ya untuk liburnya. Tapi kalau kita ngomongin ISG ya mau nggak mau berdampak ya. Kebetulan juga mungkin investor kita karena ngelihat ISG juga sudah ATH beberapa all time high ya beberapa hari terakhir ya mungkin sudah mulai melakukan aksi jual sedikit demi sedikit ya untuk apa namanya untuk apa namanya merealisasi keuntungan mereka ya supaya nanti ketika sebelum Lebaran dananya bisa ditarik dulu ya seperti itu ya benar-benar. Itu jadi mungkin salah satu uh, alasan kalau kita berbicara ISG hari ini mengalami penurunan ya. Oke, kalau misalnya kita bicara sektor sendiri nih, kan hari ini ISG-nya minus 1% ya. Kalau kita bicara dari sisi sektoral sendiri, sektor apa aja sih yang hari ini mengalami pelemahan dengan mengalami penguatan nih? Oke, kalau Terutama yang membuat bicara ISG kita dropnya ya. dalam banget nih. Nah, apa nih? Oke, kalau sektornya sendiri ya, malah ini yang eh, mengalami kenaikan itu hanya di sektor infrastruktur, Bang. Yang mengalami kenaikan itu sekitar 0,66% gitu, yang hanya Satu mengalami sektor kenaikan. aja ya? Satu Satu sektor sektor saja doang gitu. ya? Betul, itu juga kenaikannya tidak sampai 1%, hanya 0,66% gitu. Dan disusul untuk mengalami penurunan itu di sektor transportasi. Oke. Kita diikuti juga di sektor cyclical consumer goods dan juga healthcare ini Healthcare berarti ya? di rumah sakit ya, kesehatan gitu. Jadi cuma satu Oke, sektor. berarti semua cuma satu pantas ISG cukup berat hari ini minusnya cukup dalam ya 1% lebih 1%-1% untuk penurunannya dan nggak afdol juga kalau kita nggak ngomongin terkait dengan saham-sahamnya juga nih kalau kita ngomongin sahamnya nah ini saham apa aja nih yang menjadi posisi top gainers dengan top losersnya hari ini nih apakah sesuai dengan sektor juga atau enggak untuk Oke, indeks LQ45 ya untuk LQ5 LQ45 ya. ya. Hmm. Di saham LQ45 tiga teratas itu yang pertama ada saham Inco. Ini di Oke. sektor nikel ya kalau tidak salah ini. Yang mengalami Ya, nikel penguatan betul. sekitar 4,52%, disusul dengan saham Mining ya. Setia. Ya, betul mining. Oh, sorry. Apa sorry satunya? Setia. Setia lah. TPIA. Betul. Oh, kamu bilangnya tepi ya. Oke, TPIA. Oke. Yang mengalami penguatan sekitar 4,25%. Disusul juga saham Pegas. Ini baru naik ini. Pegas ini mengalami kenaikan sekitar 4,09%. Oke. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Oke, itu untuk posisi top gainersnya. Kalau untuk top losersnya nih, siapa aja nih, Dan? Oke, untuk top losernya ada 3 terendah ya. Saya ambil yang pertama ada MDKA, sama juga di sektor nikel juga ini ya, sama kalau tidak salah emas ya, kalau tidak salah MDKA ini. Mas dengan koper, mas dengan tembaga. Kalau MDKA. Tembaga. Yang mengalami penurunan sekitar 4,82%. Itu saham Zafla yang mengalami penurunan 4,26%. Masih turun ya JPFH ya? Ya betul. Di yang ketiga ini ada saham Harum yang mengalami penurunan sekitar 2,31% untuk di LQ45-nya. Oke, baik. Nah, itu dia tadi untuk posisi saham-saham yang ada di posisi top gainers dengan top losers. Berarti saya mengucapkan happy cuan dulu mungkin untuk teman-teman yang sahamnya ada di posisi top gainers hari ini. Oke, dan happy cut loss juga mungkin untuk teman-teman yang saham-sahamnya ada di posisi top loser. It's okay ya kalau misalnya cut loss-nya masih dalam trading plan teman-teman, ya berarti memang sudah saatnya saham itu. Nah, tadi ada yang menarik nih sebenarnya kalau kita berbicara saham nih, kalau kita ngomongin teknikal sedikit ya sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman ya.
Ini untuk saham Pegas nih, ini kalau misalnya kita ngomongin teknikalnya, apakah saham Pegas ini udah cukup menarik atau belum nih, buy trend-nya? Nah, ini kan sudah ini ya, hari ini naik 4%, volumenya juga saya rasa dua kali lipat daripada beberapa hari sebelumnya, terus beberapa indikator juga udah ada yang golden cross nih, salah satunya stokastik yang saya pakai biasa. Apakah cukup menarik untuk dilihat atau gimana nih, Mbak, kalau Pegas? Oke, kalau untuk saham Pegas ya kayak kita masih menunggu untuk perdagangan besok untuk konfirmasinya. Karena saya lihat di Mhm. sini masih berada di bawah area moving average 60. Jadi Oh, sebenarnya dia oke. sudah dekati untuk masa uptrend gitu ya kalau berbicara uptrend dan downtrend. Jadi kalau misalnya besok, perdagangan besok, Mhm. saham Pegas ini setidaknya mampu bertahan di area 1410, 1420, maka ada harapan Mhm. dia sudah masuk masa uptrend untuk di saham Pegas ini sendiri. Oke, berarti masih nunggu satu kali konfirmasi ya? Iya betul. Cuma hari ini cukup menarik volumenya tiba-tiba jauh lebih tinggi daripada biasanya ya. Cuma kalau Hmm. misalnya dari histori sebelumnya juga setelah volumenya naik biasanya saham Pegasnya loyo lagi ya. Nih cukup menarik juga nih. Nah, kalau misalnya kita bicara apa namanya, ini tadi ada pernyataan dulu ya, kita coba jawab dulu. Teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan drop aja langsung pertanyaannya nih biar kita nanti nggak tenggelam ya pertanyaannya. Sebelum saya nanti lanjutkan pertanyaan saya, penurunan IHSG seirama dengan Goto. Seirama dengan Goto atau enggak nih? Emang Goto hari ini turun nggak sih? Iya betul. Kalau berbicara ininya dari ini sama sih bang, Goto sama IHSG gitu kurang lebih lah. Mm-mm. IHSG dibanting, Goto juga dibanting untuk penutupannya juga minus sekitar 5,29% gitu untuk saham Goto. Jadi kalau Oke. ngelihat dari chartnya IHSG ya, kalau dari langsung biasanya saya melihat dari aplikasi RTI ya, kalau berbicara gitu Mm-mm. biasanya saya lihat oh hampir mirip gitu rata-rata ini chartnya antara Goto dan IHSG gitu, karena mungkin juga dari value-nya kan juga lumayan banyak ya bang ya kalau di Goto itu, jadi Ya, salah satu yang betul. memberat dari IHSG itu sendiri gitu untuk transaksi. Kalau misalnya IHSG naik ya sekarang pakai saham Goto gitu, kadang-kadang kan kalau minusnya lumayan besar ya mau tidak mau IHSG juga mengikuti karena transaksinya lebih banyak di saham Goto gitu. Betul. Nah, itu dia ternyata Goto dan apa namanya? Dari sisi market cap-nya juga Goto memang cukup besar ya. Berarti dia juga bisa jadi salah satu faktor penggerak ISG dan kalau tadi kita coba highlight juga karena sektor juga cuma satu doang tadi infrastruktur yang mengalami penguatan ya otomatis ISG ya bisa dikatakan cukup relate lah ya untuk apa namanya untuk saham-saham yang mengalami pelemahan. Nah, untuk IHSG-nya yang mengalami pelemahan. Oke, selanjutnya WIRG jadi unicorn baru ya. WIRG berapa market cap-nya nih, Dan? Ini naiknya dari harga 5 kali lipat ya, udah naik ya, pas ke IPO ya. WIRG ini kalau nggak salah saham yang ini juga ya, perusahaan yang bergerak di apa namanya sektor teknologi juga ya, kalau saya nggak salah ini. Apakah market value-nya unicorn? Unicorn itu kalau nggak salah 100 juta ini kan? Belum kan ya, belum sampai segitu kan ya, dia masih market cap kecil juga kan ini. Hmm, WIRG. Gimana enggak? Untuk WIRG ada Oke, statement. saya jarang sih memperhatikan yang saham-saham IPO kan. Kalau untuk ini kan dia kemarin baru beberapa minggu ya setelah IPO ya untuk saham WIRG ya. Hmm. Berarti no Jadi comment ya. kalau no comment saya maksudnya saya nggak belum terlalu tahu cara detail tentang perusahaannya seperti apa, terus
untuk kedepannya seperti apa saya masih belum terlalu bisa menganalisa lebih dalam untuk saham WIRD gitu. Oke, sepakat ya. Nah, jadi untuk tadi pertanyaan apakah WRG jadi unicorn baru ya, kita juga belum tahu. Cuma kalau saya lihat ini memang sudah 1, 2, 3, 4, 5, 2 minggu lah ya. 2 minggu setelah dia pasca IPO nih, harga sahamnya udah di angka 1.300-an. Ya kalau yang belinya pada saat dia IPO ya udah untung 5 kali lipat ya. Tapi kalau saya rasa kenapa sahamnya bisa naik ini mungkin yang pertama tuh dari market cap-nya cukup kecil, terus juga yang kedua mungkin nanti mungkin ditambahin boleh dari RTI untuk jumlah saham yang beredar di masyarakatnya itu berapa besar, berapa persennya. Nah, itu bisa jadi yang kemarin beli sahamnya belum melakukan aksi jual, itu juga bisa terjadi. Atau mungkin uh, mayoritas investor ngelihat dari core bisnisnya juga ya. Tapi ya kalau misalnya kita bicara pengalaman yang dulu-dulu, kalau saya sendiri ya, kalau saya tuh kurang tertarik dengan saham-saham yang naiknya kenceng terlalu cepat ya. Kalau saya sudah punya sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saya mau masuk, nah itu saya baru nggak terlalu tertarik ya. Kalau sudah punya ya happy dong ya, pasti lah ya. Siapa yang nggak seneng ya 2 minggu 5 kali lipat harga saham kita. Tapi kalau misalnya belum punya ya ini yang mau masuk ini saya nggak berani biasanya. Oke, karena nggak ada pertanyaan saya aja yang nanya karena tadi cukup menarik juga nih infrastruktur kalau gitu nih dan ini hari ini mengalami penguatan meskipun kecil sekali cuma sekitar 0,36 tapi kalau kita bicara saham-saham infrastruktur kalau misalnya kita bicara saham-saham infrastruktur apakah cukup menarik nih untuk beberapa saham infrastruktur apakah sudah boleh diperhatikan atau enggak? Oke. Beberapa aja ya, nggak usah semua ya. Ya, soalnya masih belum ada sentimen yang terlalu positif untuk di sektor tersebut gitu Kak. Jadi masih belum ada yang sentimen yang kuat gitu untuk menopang kenaikan di saham-saham tersebut gitu. Ya walaupun terkadang itu tadi pengaruh terkadang di sektor apapun ya baik komoditi ataupun infrastruktur dan yang lainnya terkadang ya tidak terlalu berpengaruh terhadap beberapa saham juga gitu kan. Ada yang naik dan juga ada yang sama sekali tidak berpengaruh gitu. Jadi kebanyakan sekarang mungkin didominasi oleh beberapa sentimen positif gitu. Nah, untuk infrastruktur sendiri, saya masih belum mendapat informasi yang lebih untuk yang positif lah gitu untuk khususnya di saham-saham infrastrukturnya gitu. Jadi kalau secara downtrend ya kalau kita berbicara teknikal ya rata-rata sahamnya masih di bawah atau berada di area downtrend gitu kan. Masih belum cukup menarik lah gitu kalau saya lihat. Oke, itu dia kalau misalnya kita bicara infrastruktur ya. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ima Drakhai. Saya bacanya jadi campur-campur bahasa Inggris nih. Ima Drugi ya. Untuk saham Cepin menjelang Lebaran apa bisa diperhatikan? Ini mungkin sekaligus boleh nambahin enggak? JPFA dan Cepin nih. Kira-kira kalau ini masih menarik nggak sih? Kalau saya sih takut ya kalau ngeliatin chartingnya ya. Kecuali Cepin ya. Yang Cepin udah agak ada perlawanan nih. Betul. Kalau kita berbicara masalah teknikal ya, khususnya di saham yang di sektor ya ayam-ayaman lah, saya bilang ini seperti Java ini Poultry ya. Kalau untuk Kepin sendiri, ya sebenarnya kemarin di hari Senin kemarin mungkin sudah ada tanda ya untuk kembalikan arah, cuman kalau kita berbicara masalah chart ya, kalau kita berbicara area downtrend, uptrend, nah ini masih berada di bawah atau di area downtrend gitu, jadi kita masih belum terlalu menarik juga gitu terlepas dari dia masih berada di downtrend karena biasanya kalau downtrend itu hanya kebalikan arahnya itu yang sementara gitu Kak kecuali memang didukung dari beberapa indikator juga gitu kan misalnya indikator yang lain ini menggunakan moving average gitu nah average-nya sudah memotong tuh dari 10, 20 dan juga 60 berarti sudah confirm kan dia sudah uptrend gitu tapi kalau misalnya dia tidak mampu bertahan di area moving average tersebut, nah berarti masih akan mengalami penurunan sampai benar-benar yang moving average 60 itu sebagai konfirmasi untuk area uptrend gitu. Tapi kalau untuk dimanfaatkan atau untuk sebagai momentum trading ya misalnya 2% atau sampai 5% ya menurut saya masih oke-oke saja gitu. Asalkan memang kita tahu batasan untuk support ya atau area kita kalau misalnya dia mengalami penurunan berarti kita harus siap menerima resiko kerugian yang kita tanggung sendiri. Gitu.
Oke, setuju dan nih. Berarti kalau untuk Cepin dengan JPFA kurang lebih sama ya untuk saran nih ya. Betul. Dan kalau saya lihat juga ini pisau jatuh nih. Nah, jadi teman-teman kalau Betul. charting yang seperti yang ditunjukkan oleh mereka berdua, apa namanya? Charting yang kalau saya sendiri kurang menarik ya. Contoh juga kayak JPFA, apalagi JPFA ini belum ada candle hijau, ada sih satu, cuma ternyata langsung dibobol langsung kemarin. Nah, ini jadi bayangkan kalau apa namanya? Ini kan memang benar ya. Apa namanya? Saya lupa deh nama candlenya kalau yang palu kebalik inverted hammer ya kalau saya nggak salah. Benar sih ya, ini orang-orang bisa spekulasi di tanggal 13 April ya. Cuma ya teman-teman lihat aja tuh, pasca spekulasi wah, sahamnya dropnya berapa persen. Gitu. Nah, itu ya. Jadi penting juga teman-teman harus mengetahui namanya tren, itu juga penting juga nih. Terus apa tadi indikator-indikator penunjangnya supaya nanti teman-teman tidak meminimalisir lah ya, meminimalisir kesalahan. Indikator aja bisa salah ya, apalagi teman-teman tradingnya tanpa indikator ya. Itu seperti itu. Oke, ini selanjutnya dari Dian Erlangga triple nol nih. Untuk Aces atau Era yang lebih menarik untuk dikumpulkan nih. Wah, ini Acesnya gimana nih kabarnya nih, Dan nih? Sudah taking profit atau gimana nih? Oh, udah lah ya seharusnya nih. Iya, iya, iya. Sebenarnya Aceh sebenarnya udah kayaknya udah dari beberapa minggu yang lalu deh kak ya, sekitar 2 minggu, Mm-mm, 3 minggu yang lalu deh mm-mm, kalau saya oh ya, atau bulan mm-mm, depan bulan kemarin kalau nggak salah itu sudah saya pernah rekomendasikan untuk cicil gitu karena memang kita momentumnya mendekati juga karena sektor retail ya karena saya lihat waktu itu momentumnya Aceh ini adalah mm-mm, sektor retail yang tertinggal gitu dari rekan-rekannya seperti Rals terus mm-mm. lupa lah saya gitu. Jadi ada beberapa sektor yang dari sektor itu jadi memang saya lihat oh beberapa sahamnya memang tertinggal gitu. Tapi kalau untuk sekarang momentumnya mungkin kebanyakan orang sudah mungkin taking profit gitu ya kak ya sudah cukup Ya. gitu. Sepertinya sudah naik sekitar 5-10% ada ini dari waktu bulan kemarin ya bulan Maret kemarin saya sudah mulai coba untuk rekomendasi cicil gitu karena mungkin di harga 1.000 sekian itu sudah masuk area cicil akumulasi karena saya lihat pergerakannya masih berada di 990 1.000 gitu. Mm-mm. Tapi kalau secara candle ini juga cukup ini ya, cukup besar juga penurunannya 6% untuk Aceh jadi masih bisa ditunggu lagi lah kalau dapat lagi di area di bawah 1.000 gitu kan kalau dapat gitu itu pun kalau dapat gitu Mm-mm. dan juga masih didukung oleh momentum yang mendekati lebaran itu tadi market biasanya mendekati lebaran agak sepi gitu. Oke, betul, betul, betul. Nah, kalau untuk Era nih, Era Jaya, apakah oke nih? Kalau saya sih sudah nggak beli handphone ya. Soalnya sudah belinya awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin soalnya baru belinya. Nah, kalau sekarang apakah, oh THR bagi. Nah, nanti misalnya bagi THR, apakah Era nih cukup menarik nih untuk teman-teman beli handphone? Nah, ya kan biasanya sentimennya kayak gitu ya. THR udah cair belum nih? Kalau saya sih sudah ya, teman-teman ya. Dan udah habis sih. Belum kayaknya udah habis ya. Iya, dan sudah habis jawabannya. Itu yang lebih tepatnya. Dan sudah habis. Nah, ini gimana nih, Dak? Kira-kira nih. Era cukup menarik nggak nih? Menjelang jelang Oke. mendekati lebaran. Untuk saham era ini sebenarnya kalau dari saya lihat dari sisi technical analis ya dari teknikalnya Hmm? ini dia masih berada di area downtrend gitu. Jadi kalau Hmm? misalnya memang mau mengambil atau mau akumulasi saham era nanti bisa tunggu confirm dulu area breakout atau dia Hmm? sudah berada di awal-awal uptrend itu di area 555. Nah, jadi bisa diperhatikan ya untuk resisten di area tersebut di area 555 itu apakah saham era untuk beberapa hari ke depan masih mampu bertahan di area tersebut karena area itu menjadi patokan nggak kalau misalnya saham era itu sudah lepas dari masa downtrend gitu. Tapi kalau masih di bawah area Oke. 555 berarti masih dia berada di bawah atau masuk masih masa downtrend gitu. Oke, berarti kita harus nunggu breakout-nya ya untuk konfirmasi dia ada pembalikan arah ya, Dak ya. Nah, kalau mau beli era berarti tunggu pembalikan arah aja ya. Kalau sekarang beli di support, apakah strategi yang cukup menarik nih? Kayaknya nih ada support yang kuat juga ya, kayaknya kisaran 530, 520 ya. Menarik atau enggak Oke, nih, Dak, kalau buy on support, Dak? BOW, buy on weakness, kira. oke, kalau untuk support terdekatnya memang 530 dan untuk yang terkuatnya kan di area 520 ya kalau memang
memang berani ya kalau untuk mengambil di area tersebut, cuman yang namanya downtrend kita masih belum bisa meraba-raba nih Kak, kalau misalnya apakah saham tersebut sudah apa ya pembalikan arah atau belum gitu. Jadi memang kalau untuk pembalikan arah saya sarankan untuk tunggu dia breakout dulu gitu, atau dia masih mampu bertahan di area moving interest 60. Jadi biasanya kalau area bertahan di area moving interest 60 itu saya perhatikan saham-sahamnya masih bisa lanjut untuk mengalami uptrend gitu. Tapi kalau misalnya down masih ya kita masih belum bisa meraba-raba ya, takutnya kita nunggu di support supportnya jebol gitu. Oke, betul. Nah, itu dia ya untuk akses dengan era. Ya, apa nih tadi? Sudah Om, sudah habis betul. Sama. Saya juga sudah habis ya. Lewat sebentar saja kalau saya ini ya. Apa namanya THR saya tahun ini. Langsung dipakai nih untuk bayar uang kuliah nih, kalau saya. Ini langsung ludes. Oke, selanjutnya dari Mas R Baneri lagi nih. Untuk 3 saham nih Dani, kayaknya Doit, GZCO dengan saham bukan. Teknikalnya gimana nih, Da? Oke, untuk saham Doit ya, saham di sektor batu bara, saat ini masih mampu bertahan di area mungkin FX10, saya lihat kan. Dan untuk di sektor batu bara, sebenarnya dalam beberapa hari terakhir saya lihat ini masih minus gitu. Oke. Konfirmasinya, dan ini sudah sebenarnya mungkin sudah ada mulai tanda-tanda ya kalau Doit ini sudah mengalami koreksi gitu, cuman candlenya hari ini masih mampu bertahan di area moving average 10. Nah, bisa perhatikan untuk dagangan besok gitu. Support kuatnya saya lihat ini berada di area 535 untuk support terdekat, dan support terkuatnya itu berada di area sekitar 500-an, area 500 untuk saham Doit gitu. Jadi untuk saham Doit bisa diperhatikan untuk besok untuk candlenya ya, untuk misalnya, tapi kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk trading sekitar 1 atau 2% mungkin masih bisa gitu Kak, kalau memang mau. Tapi kalau misalnya saya lihat dari candlenya ini sudah menunjukkan tanda-tanda gitu, kalau misalnya saham Doit sudah mulai mengalami koreksi gitu. Oke, nah itu dia ya, GZCO dengan Doit. Kalau kalau GZCO? Oh ya, oke, untuk saham GZCO ini berada di sektor CPO. Dan untuk sektor CPO tadi terakhir saya lihat masih minus 0, sekian persen. Secara teknik untuk saham GZCO dia masih mampu berada di area uptrend gitu ya, masih mampu juga candlenya bertahan di area moving average 5. Jadi masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan gitu selama support terdekatnya di area 210 tidak jebol ya, untuk di area supportnya 210, dan juga di area 184 untuk support keduanya gitu untuk saham GZCO. Jadi kalau misalnya support tersebut mampu tertembus, maka masih memiliki potensi untuk melanjutkan uptrend gitu untuk saham GZCO. Oke, baik. Ini kurang lebih sama ya. Ini komoditi juga, berarti teman-teman harus perhatikan harga komoditinya ya. Oke, selanjutnya Bukalapak nih. Nah, ini sekarang setelah Goto IPO mulai ya, Bukalapak diperhatikan juga ya kayaknya ya. Oke, Bukalapak gimana nih, Dak? Bukalapak nih, Dak? Ya, satu sektor kali ya, e-commerce gitu kan, Ya, antara Buka dan e-commerce, Goto. betul. Sudah ada pendamping ya. Oke, untuk saham Buka ini kalau secara teknikal dia masih downtrend, tapi hari ini candlenya masih mampu bertahan di area atau mengalami kenaikan sekitar 1,23%, artinya mungkin sudah ada apa ya, transaksi investor untuk melakukan pembelian gitu, artinya sudah ada mungkin tanda-tanda untuk kembalikan arah gitu. Nah, kalau untuk konfirmasinya apakah saham Buka nanti masih bisa untuk melanjutkan uptrend, nah nanti bisa dicek untuk beberapa hari ke depan ya, untuk candlenya itu apakah saham Buka mampu breakout di area 340 itu sebagai resisten gitu Kak. Kalau misalnya saham Buka mampu bertahan di area 340 atau breakout di area 340, maka saham Buka itu sudah confirm untuk melanjutkan uptrend gitu Kak. Nah, sejauh ini masih downtrend, tapi
saya lihat candle-nya hari ini cukup menarik gitu. Tapi untuk Ya. konfirmasinya, untuk jauhnya, betul lebih pastinya nanti bisa tunggu di area 340 gitu. Sampai closing, apakah dia mampu bertahan atau tidak. Biasanya kalau confirm, maka saham tersebut masih bisa melanjutkan untuk kenaikan atau melanjutkan uptrend-nya gitu untuk saham buka. Oke, baik. Itu dia tadi untuk pertanyaannya, teman-teman semua. Udah dijawab. Dan itu kayaknya pertanyaan terakhir juga. Nah, tadi juga saya juga udah melakukan pertanyaan yang cukup banyak juga ya untuk saham-saham. Tadi ada beberapa yang menarik juga, tuh semoga bisa membantu analisis teman-teman semua. Nah, ini kayak biasa nih, Dak. Kalau untuk terakhirnya, karena kebetulan ada acara juga saya habis ini. Oke. Ini untuk stok picknya ada yang cukup menarik nggak? Ada yang boleh dipantau nggak nih buat teman-teman semua? Kira-kira. Oke. Untuk stok pick yang menarik ya, hari ini saya lihat ada saham ISAT ya, Indosat. Ini hari ini cukup menarik, mampu bertahan ya atau mengalami kenaikan sekitar 11,31% untuk saham ISAT. Kalau untuk chartnya juga saya lihat di sini sudah mulai masuk masa uptrend gitu untuk saham ISAT ya. Kalau misalnya mau entry, bisa tunggu deh di area mendekati support di area 5.900 ya kalau dikasih gitu. Karena memang sudah cukup lumayan tinggi gitu untuk hari ini. Tapi kalau saya lihat ini sudah mulai masuk masa uptrend dia pada hari ini gitu Kak. Nah, jadi saya lihat dari analis teknikalnya dari moving average sudah cukup menarik untuk di saham ISAT itu sendiri gitu. Selama support di area 5.900 yang tidak jebol, maka masih cukup menarik untuk diamati atau misalnya untuk dilakukan entry, karena saya lihat masih ada gapnya gede di saham ISAT ini gitu, di area 6.500-an gitu Kak, sampai di 7.000 sekian itu masih ada gap di atas, gap up-nya di atas gitu untuk saham ISAT itu sendiri. Oke, baik. Berarti yang pertama ada ISAT ya. Terus selanjutnya ada lagi atau satu doang nih, Dak? Yang selanjutnya ada saham MMLP. Oh, MMLP ya. Saya udah lama nggak denger bagi Manunggal Properti. Di sini masih bisa, kalau saya lihat dari teknikalnya dia masih masuk masa uptrend gitu. Nah, selama support kuatnya tuh di area 600 gitu Pak. Jadi masih bisa dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya besok dia mampu breakout di area 620, maka masih memiliki potensi kembali untuk melanjutkan kenaikan itu ke area 655-675 gitu untuk saham MMLP gitu. Itu untuk support kuatnya tuh di area 590-600 ya. Saya ambilin untuk support terkuatnya MMLP gitu. Selama itu support tidak jebol, maka masih cukup menarik karena dia masih uptrend gitu saham MMLP ini sendiri gitu kan. Oke, baik. Tuh yang kedua atau ada yang ketiga? Asik ya. Dua aja atau gimana? Dua aja deh. Cukup ya? Dua aja ya biar. Oke, biar teman-teman nggak pusing juga ya. Nah itu dia tadi ada dua saham yang bisa teman-teman masukkan ke daftar watchlist ya. Dan kalau misalnya teman-teman juga tertarik pengen belajar tradingnya, tadi boleh. Tapi untuk pemula disarankan untuk dana yang minim dulu, belajar dari 1-2 lot dulu. Dan tidak lupa juga saya ingatkan segala sesuatu yang disampaikan tadi, jenis pembahasan dan saham-saham yang disampaikan, itu semua juga bersifat disclaimer on, artinya tidak ada paksaan dari Mbak Adda kepada teman-teman semua untuk wajib mengikuti saran tadi. Ingat, keputusan jual dan beli itu ada di tangan teman-teman semua sebagai investor.